Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Isada TV. Selamat datang di konten Ruang Edukasi Kesehatan bersama saya Nusika Ardianti. Nah, sahabat Isada TV, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang senam hamil. Bagi bunda-bunda yang sedang promil ataupun bunda-bunda yang sekarang sedang hamil, penting sekali untuk mengetahui hal ini. Nah, apa bedanya sih bunda senam hamil dengan senam-senam yang biasanya kita sering lihat atau sering lakukan? Nah, senam hamil itu sendiri bunda, perbedaannya dengan senam yang lain adalah gerakan-gerakannya, rangkaian kegiatannya dikhususkan untuk ibu hamil. Nah bunda, senam hamil itu manfaatnya apa sih bunda buat para ibu hamil? Manfaat senam hamil yang pertama adalah menurunkan resiko munculnya keluhan-keluhan bunda. Keluhan apa bunda? Keluhan yang sering sekali dialami oleh para ibu hamil, yaitu kaki bengkak dan varises. Yang kedua adalah melancarkan peredaran darah. Nah, peredaran darah yang lancar ini sangat penting bagi kesehatan ibu hamil bunda selama kehamilan maupun perkembangan dan pertumbuhan dari janin yang ada di dalam rahimnya bunda. Yang ketiga, senam hamil ini tujuannya untuk meningkatkan elastisitas otot-otot bunda. Otot apa saja? Otot punggung, otot pinggul, otot pinggang, betis, paha, dan juga otot-otot dasar panggul bunda. Kemudian yang terakhir adalah untuk latihan pernafasan bunda, di mana latihan pernafasan ini sangat penting bunda. Kapan? Untuk relaksasi otot bunda ketika menjelang istirahat dan tidur. Secara otomatis ketika otot-otot bunda itu rileks, bunda akan mendapatkan waktu istirahat tidur yang nyaman dan juga tenang. Kemudian latihan pernafasan ini juga sangat penting pada saat proses persalinan ataupun melahirkan bunda. Jadi intinya senam hamil ini akan membantu meningkatkan kesehatan bunda dan juga calon buah hati bunda. Nah, apa saja sih bunda yang harus diperhatikan sebelum bunda melakukan senam hamil? Atau kalau boleh saya bilang adalah kontraindikasinya ya bunda. Bagi bunda yang sedang hamil mengalami flek, itu tidak diperbolehkan melakukan senam hamil bunda. Yang kedua, bunda mengalami kram perut bunda. Jadi ini juga akan membahayakan jika bunda melakukan senam hamil. Kemudian yang ketiga adalah kontraksi. Nah, kontraksi kehamilan ini biasanya sering terjadi di trimester 3 ya bunda. Nah, 3 hal itu yang perlu bunda waspadai jika bunda akan melakukan senam hamil. Jadi bunda harus menggarisbawahi 3 hal itu. Nah, kemudian terkait dengan gerakan senam hamil bunda, banyak sekali gerakan yang diperuntukkan untuk senam hamil. Banyak bisa pakai alat bantu kursi, matras, kemudian jimbol juga bisa. Nah, gerakan-gerakan ini pasti berbeda-beda bunda, tergantung pada usia kehamilan bunda. Bunda kehamilannya trimester 1, 2, ataupun 3. Kemudian kondisi kesehatan bunda sekarang. Apakah bunda mengalami gangguan kesehatan atau masalah kesehatan yang bisa meningkatkan resiko kesehatan bunda nanti ketika bunda melakukan senam hamil. Kemudian kondisi kesehatan bunda, apakah nanti ketika melakukan senam hamil akan berpengaruh, misalnya tekanan darah pada bunda yang mengalami tekanan darah tinggi, itu juga perlu diwaspadai. Jadi ketika tekanan darahnya lagi tinggi ya jangan dulu melakukan senam hamil. Kemudian kondisi kesehatan ibu hamil serta aktivitas sehari-hari. Kenapa bunda? Pada bunda yang memang sebelum hamil pun, misalnya seorang bunda adalah atlet ataupun bunda adalah yang punya background atau pekerjaan yang memang aktivitasnya berat, itu melakukan senam hamil sih tidak terlalu bermasalah. Tapi bagi bunda yang sama sekali jarang berolahraga, nah ketika melakukan senam hamil bunda harus ada tahapannya. Oke. Itu tadi terkait dengan senam hamil. Nah, senam hamil di trimester 1 bunda tentunya akan berbeda dengan senam hamil di trimester 2 dan 3. Kenapa? Di trimester 1 bunda usia kehamilannya janin yang ada di rahim bunda masih muda atau masih kecil. Jadi beresiko sekali ketika bunda melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya. Nah, bagaimana sih gerakan untuk trimester 1? Nah, senam hamil di trimester 1 fokusnya adalah meningkatkan rasa nyaman bunda, menurunkan stres, kemudian menurunkan keluhan-keluhan seperti mual, muntah, dan sebagainya. Gerakannya apa? Gerakannya adalah latihan pernafasan yang dilakukan sambil duduk bersila menggunakan matras biasanya. Itu fokus untuk trimester 1, jadi latihan pernafasan untuk relaksasi otot dan perasaan, emosi, psikis, karena itu juga akan berpengaruh menurunkan keluhan-keluhan seperti mual muntah yang terlalu berlebihan, rasa cemas dan lain-lain. Nah, untuk trimester 2 dan 3 biasanya
senam hamil itu lebih mudah Bunda, jadi lebih sedikit resikonya. Kemudian gerakan-gerakannya itu yang pertama adalah latihan pernafasan yang nantinya sangat penting bagi relaksasi otot Bunda dan juga persiapan persalinan atau persiapan melahirkan. Nah, kemudian elastisitas otot juga harus ditingkatkan. Kenapa? Ini sangat penting ke persalinan. Jadi ketika otot-otot paha, panggul, dasar panggul, kemudian otot-otot punggung itu rileks, itu akan membantu memperlancar proses persalinan Bunda. Bagaimana sih gerakan senam hamil? Yuk Bunda, kita lihat apa saja gerakannya. Pemanasan ini bertujuan untuk peregangan dan relaksasi otot-otot tubuh sehingga menurunkan resiko cedera pada saat Bunda melakukan gerakan inti. Pada saat pemanasan, Bunda juga bisa melakukan gerakan lain seperti jalan di tempat ya Bunda. Idealnya sebelum melakukan senam, Bunda sudah melakukan pengukuran tekanan darah atau tahu berapa tekanan darahnya. Namun seandainya Bunda tidak melakukan pun tidak masalah, asalkan Bunda benar-benar yakin bahwa Bunda dalam kondisi atau keadaan yang sehat. Oh ya, sebelum Bunda melakukan senam, sebaiknya Bunda minum air putih dulu ya. Gerakan ini bermanfaat untuk melatih dan meningkatkan elastisitas otot-otot paha dan betis. Gerakan kedua ini bermanfaat untuk melatih dan meningkatkan elastisitas otot-otot paha, betis, dan juga panggul. Gerakan ketiga ini manfaatnya adalah untuk melatih dan juga meningkatkan elastisitas otot-otot paha, panggul, pinggul yang akan sangat bermanfaat pada saat Bunda melahirkan. Gerakan keempat ini manfaatnya juga hampir sama dengan gerakan yang ketiga, yaitu meningkatkan dan melatih elastisitas otot-otot paha, panggul, dan juga pinggul. Dan juga meningkatkan elastisitas otot-otot pinggul, panggul, dasar panggul, dan juga vagina. Nah Bunda, gerakan inti fungsinya adalah untuk
meningkatkan elastisitas dan juga kekuatan, serta relaksasi otot-otot yang sangat berfungsi ketika Bunda proses melahirkan. Gerakan keenam, manfaatnya untuk melatih serta meningkatkan elastisitas otot paha, betis, panggul, dasar panggul, pinggang, dan juga punggung. Untuk gerakan ketujuh, manfaatnya adalah untuk meningkatkan elastisitas otot paha, betis, panggul, pinggul, pinggang, dan juga vagina. Fungsinya adalah untuk melatih serta meningkatkan elastisitas otot paha, betis, panggul, pinggul, pinggang, dan juga punggung. Kesembilan, manfaatnya adalah untuk melatih otot-otot punggung, pinggang, betis, paha, panggul, dasar panggul, serta vagina. Sekarang kita akan masuk ke gerakan pendinginan. Tujuan dari gerakan pendinginan adalah untuk merelaksasi otot-otot yang tadi pada saat gerakan inti senam mengalami fase kontraksi. Pada saat melakukan senam, Bunda merasakan kontraksi, merasa kelelahan atau pusing, segera akhiri senamnya ya Bunda. Nah, itu tadi Bunda gerakan-gerakan dari senam hamil dan juga manfaat dari tiap gerakannya. Cukup mudah kan Bunda? Jadi selamat mencoba ya Bunda. Semoga informasi ini yang kami bagikan bermanfaat bagi Bunda, meningkatkan kesehatan Bunda selama kehamilan dan juga membantu lancarnya proses persalinan atau melahirkan Bunda. Nah, bagi Bunda yang memang masih ada unek-unek ataupun pertanyaan tentang senam hamil, silahkan komentar di kolom komentar. Dan bagi Bunda jangan lupa like, comment, and subscribe channel Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda.